Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Sipa dengan NIM 241111112200014, mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi, alat-alat atau sistem reproduksi pada manusia. Jadi, sistem reproduksi pada manusia ini adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas reproduksi atau perkembangbiakan manusia. Jadi, sistem ini terdiri dari organ-organ kelamin. Di sini ada dua, yaitu organ pada pria dan pada wanita. Dan tentu saja fungsi utamanya itu untuk menghasilkan sel kelamin, entah itu sperma pada pria atau ovum pada wanita. Jadi, nanti itu akan terbentuk hasilnya pembuahan untuk menghasilkan individu baru. Baik, pertama itu kita akan membahas tentang anatomi reproduksi pria. Di sini sistem reproduksi pria itu terdiri dari berbagai organ yang memiliki peran penting dalam fungsi reproduksi. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ eksterna dan organ interna. Nah, pada bagian eksterna atau luar organ, lihat dari depan itu sebenarnya tuh di sini nih ada namanya pubis, daerah pubis kan. Terus di sini ditumbuhi oleh rambut-rambut pubis. Nah, barulah nanti langsung terlihat ini adalah penisnya. Setelah itu, organ-organ utama yang ada pada bagian eksterna ini ada dua, yaitu bagian penis dan skrotum. Pertama kita akan membahas bagian penis. Penis adalah organ eksterna, yang ini. Penis adalah organ eksterna utama dalam sistem reproduksi pria. Jadi fungsinya itu mencakup aktivitas seksual, pengeluaran urin, dan ejakulasi sperma. Bagian-bagian utama penis itu ada pertama glans atau kepala penis, merupakan bagian ujung penis yang berbentuk seperti kubah. Dia mengandung banyak ujung syaraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan dilindungi oleh praputilum atau kulup pada pria yang tidak disunat. Ini. Jadi ini bagian glans. Nah, setelah itu nanti ada shaft atau batang penis. Bagian utama penis yang berbentuk silinder, terdiri dari jaringan erektil yang memungkinkan penis menjadi tegang saat terisi darah. Di kulit awalnya tuh, dan jika kulitnya dibuka, akan terlihat seperti ini. Pada bagian batang penis ada corpus cavernosa. Dia ini berada di sebelah dorsal bagian atas, berarti ya. Lalu di bagian bawahnya atau bagian ventralnya dia ada corpus spongiosum yang ini. Di sini jaringannya melindungi uretra dan berada di bagian bawah penisnya. Nih. Jadi ini tadi bagian corpus cavernosum, ini bagian corpus spongiosum. Nah, setelah tadi membahas penis, untuk bagian eksternanya ini ada juga bagian skrotum. Skrotum itu adalah kantung yang berisi testis. Dia terdiri dari lapisan luar kulit yang tebal dan sejumlah kelenjar lemak dan keringat. Dia berfungsi untuk sebagai penyangga bagi testisnya dan juga sebagai regulasi temperatur. Jadi maksudnya itu dia tuh berfungsi untuk menjaga suhu testis agar tetap optimal untuk bisa memproduksi sperma. Untuk produksi sperma sekitar 34 derajat Celcius, jadi dia lebih rendah dari suhu tubuh manusia. Selain sebagai penyangga dan regulasi temperatur, dia juga berfungsi untuk melindungi testis dari trauma fisik. Strukturnya itu, lapisan skrotum ini terdiri dari kulit, jaringan otot polos, otot dartos, dan fascia. Dia tuh saat suhu dingin itu, dia dapat berkontraksi sehingga mendekatkan testis ke tubuh, dan saat suhunya panas itu dia akan berelaksasi sehingga testis menggantung jauh dari tubuh. Nih. Jadi dia fungsinya tuh benar-benar seperti kantong untuk kayak menghangatkan testis di dalam dan sebagai tempat testisnya itu menggantung. Oke. Next kita akan masuk ke bagian genitalia internanya. Nah, jadi tadi testis adalah organ berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Setiap pria memiliki dua testis yang berfungsi sebagai organ utama penghasil sperma dan hormon. Jadi di sini testisnya ada sepasang, ada dua. Nah, dia berfungsi sebagai organ utama penghasil sperma dan hormon. Spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma dan produksi hormon testosteron, yaitu hormon utama pria yang mengatur perkembangan ciri khas pria seperti suara berat, pertumbuhan rambut, dan libido. Strukturnya pada testis ini sebenarnya di dalamnya itu ada tubulus seminiferus, yaitu saluran kecil tempat sperma yang diproduksi. Terus nanti ada sel Leydignya atau yang menghasilkan hormon testosteron, dan sel Sertoli, yaitu yang memberi nutrisi dan perlindungan bagi sperma yang sedang berkembang. Oke, kita lanjut saja ke bagian epididymisnya. Bagian ada di atas testis tadi ya, yang seperti ini. Dia nih saluran panjang berkelok-kelok yang terletak di bagian belakang testis. Fungsi utamanya itu menyimpan dan mematangkan sperma yang baru saja diproduksi di testis. Jadi tadi itu yang sudah diproduksi oleh testis ini
akan disimpan di epididymis. Nah, setelah matang spermanya itu baru nanti akan diangkut lagi ke vas deferens saat ejakulasi. Nah, setelah tadi bagian testis untuk memproduksi spermanya, terus disimpan di epididymis. Nah, tadi sperma itu matang di epididymis, dia akan disalurkan saat ejakulasi itu ke vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan vesicula seminalis, juga kelenjar prostat nih. Yang setelah yang panjang ini merupakan vas deferens. Jadi dia menghubungkan ke ini prostat. Fungsi utama dari vas deferens ini mengangkut sperma dari epididymis ke uretra selama proses ejakulasi. Vas deferens ini melewati rongga panggul melalui struktur yang disebut cord spermatica atau spermatic cord. Nih. Nah, setelah itu lanjut pembahasan selanjutnya ini akan lebih spesifik ke kelenjar aksesoris pria. Jadi di sini nanti setelah vas deferens ini ada vesicula seminalis, ada glandula prostata, ada kelenjar vulva uretral, dan kelenjar litrae. Pertama itu kita akan bahas yaitu vesicula seminalis. Yang mana yang ini. Vesicula seminalis ini adalah kelenjar berpasangan yang terletak di belakang kandung kemih dekat dengan ujung vas deferens. Dia itu berfungsi untuk menghasilkan cairan seminal yang mencakup sekitar 60% volume semen. Jadi cairan ini mengandung fruktosa sebagai sumber energi untuk sperma dan prostaglandin untuk membantu pergerakan sperma dan memicu kontraksi pada saluran reproduksi wanita. Ini seperti ini tampaknya. Lalu kita akan pergi ke organ selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Nih, prostat. Jadi ini adalah organ syukuran kacang walnut yang terletak di bawah kandung kemih dan dia mengelilingi uretra. Di sini misalnya kandung kemihnya. Jadi ini adalah kelenjar prostat. Jadi dia berfungsi untuk menghasilkan cairan prostatik yang bersifat alkalis untuk melindungi sperma dari lingkungan asam di uretra dan saluran reproduksi wanita, dan dia membantu meningkatkan motilitas sperma. Jadi kita sudah mendapatkan dua kelenjar yang di sini, yaitu ada kelenjar prostat dan ada vesicula seminalis. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar bulburetral atau Cowper. Itu sangat kecil, berada di daerah sini. Tunggu. Nih. Ini merupakan kelenjar bulburetral. Jadi kelenjar kecil terletak di bawah prostat dan terhubung ke uretra. Dia berfungsi untuk menghasilkan cairan pelumas sebelum ejakulasi. Jadi cairan ini membersihkan uretra dari sisa urin dan mengurangi gesekan selama hubungan seksual. Lalu di sini yang terakhir ada bagian salurannya lagi, yaitu adalah uretra. Uretra adalah saluran yang melewati tengah penis dan berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma. Dia berada, kalau kita lihat itu dari sini. Nah, dari bagian prostat terus ke bagian penis sampai nanti dia akan keluar lewat sini dan keluarlah si sperma tersebut. Nah, jadi pada organ interna ini dia terjadi produksi sperma dimulai di testis tadi melalui spermatogenesis di sini. Lalu nanti ada pematangan sperma dan sperma disimpan dimatangkan tuh di epididymis tadi di sini. Lalu tadi pengangkutan sperma selama ejakulasi, sperma bergerak melalui vas deferens ke uretra. Melalui saluran-saluran ini tadi disalurkan. Nah, terus nanti ada juga pencampuran cairan seminal. Cairan di sini adalah cairan dari vesicula seminalis. Terus ada dari prostat dan kelenjar Cowper bercampur dengan sperma membentuk semen. Terus nanti ada ejakulasi, semen dikeluarkan melalui uretra yang melewati penis. Nah, saluran terakhirnya ada di sini. Organ reproduksi pada wanita yang bagian eksternalnya. Jadi bagian eksternal ini dia berada di luar tubuh dan memiliki fungsi melindungi organ internal serta mempermudah proses reproduksi. Ya. Pertama kita akan bahas tentang organ reproduksi eksternal pada wanita. Seperti namanya, dia eksternal berarti dia berada di bagian permukaan atau pada luar tubuh. Nah, jadi di sini kita akan bahas bagian vulva. Vulva itu mencakup semua ini. Nanti kita akan bahas tentang pubis yang ada di sini. Terus ada labia major dan labia minor. Nah, setelah itu kita ada klitoris bagian sini. Vestibulum juga akan kita bahas. Vestibulum itu ada agak ke dalam sedikit, di dalam labia mayor dan labia minor.
Dan juga nanti di daerah sini antara perbatasan antara juga nanti di bagian sini yang dekat anus ini nanti ada yang namanya itu perineum. Kita akan bahas satu-satu. Mulai. Nah, pertama kita akan bahas tentang pubis. Lokasinya ini dia terletak di atas tulang pubis. Dia merupakan area berlemak yang ditutupi rambut setelah pubertas. Di sini dia memberikan bantalan dan perlindungan terhadap tekanan pada tulang pubis saat berhubungan seksual. Dia juga memiliki kelenjar keringat dan minyak yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Nah, jadi bagiannya mons pubis itu adalah di sini yang saat pubertas nanti akan ditumbuhi oleh rambut-rambut. Nah, lanjut nih, setelah mons pubis ini, bagian agak ke bawahnya sampai ke belakang itu, daerah sini adalah labia mayor. Di sini ada dua lipatan kulit besar yang memanjang dari mons pubis hingga perineum. Perineum tadi bagian sini perineum, di sini mons pubis. Nah, oke. Di bagian sini mons pubis, di bagian sini perineum. Nah, ini merupakan labia mayor. Di sini fungsinya untuk melindungi organ reproduksi internal seperti vagina dan uretra. Dia juga mengandung kelenjar keringat dan minyak yang membantu melawan infeksi. Nah, jadi di sini kayak lanjutan dari mons pubis adalah labia mayor. Kalau lebih detail itu bagiannya yang ini. Nah, ini labia mayor. Kita hide dulu labia mayor. Nah, setelah itu kita akan pergi lebih ke dalam nih, ke labia minor. Pada labia minor ini ada dua lipatan kulit kecil yang berada di dalam labia mayor. Dia berwarna lebih gelap dan tidak ditumbuhi oleh rambut. Fungsinya untuk membentuk tepi vestibulum, tempat lubang uretra dan vagina berada. Dia membantu melindungi lubang uretra dan vagina dari bakteri atau kotoran. Nah, ini adalah labia minor. Berbeda seperti tadi, yang labia mayor dia warnanya lebih gelap. Kita hide. Nah, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu klitoris. Klitoris ini dia itu kecil saja. Dia bentuknya itu seperti kancing, terletak di pertemuan atas labia minor. Lagi labia minor kan? Nah, bagian sini ini adalah klitoris. Coba kita perbesar. Nah, ini ada klitoris. Dia adalah bagian yang sekecil ini. Nah, klitoris. Kita hide dulu labelnya. Nah, di klitoris. Klitoris ini memiliki fungsi untuk respon seksual. Dia memberikan sensasi kalau itu kayak lebih ke sensasi kenikmatan saat berhubungan seksual. Dia juga mengandung ribuan ujung saraf yang membuatnya sangat sensitif. Lalu setelah itu kita pergi ke vestibulum. Vestibulum tadi di sini. Nah, di sini adalah daerah vestibulum. Dia ini areanya berbentuk oval di dalam labia minor yang mencakup ada lubang uretra atau tempat keluarnya urin, ada lubang vagina, akses menuju saluran vagina, dan kelenjar Bartholin. Di sini fungsinya untuk menghasilkan cairan pelumas selama rangsangan seksual. Jadi di sini berfungsi untuk dia sebagai pintu masuk untuk hubungan seksual dan keluarnya cairan menstruasi atau bayi saat persalinan. Nah, di sini kan ada. Nah, lalu kita lanjut ke tadi daerah dekat anus yaitu perineum. Daerahnya tadi dia dekat lubang anus. Anggap saja lubang anusnya di sini deh. Nah, ini lubang ini anus. Nah, jadi perineumnya itu antara lubang vagina dan lubang anus di bagian sini. Jadi di sini tuh fungsinya untuk memberikan dukungan struktural pada organ panggul. Area ini dapat merenggang selama persalinan untuk memungkinkan keluarnya bayi. Jadi dia bentuknya itu seperti terusannya gitu loh. Nah, di sini nanti bisa merenggang selama persalinan untuk memungkinkan keluarnya bayi. Ini ada bulbus vestibuli. Ada dua di sini. Ini mengandung banyak pembuluh darah sebagian tertutup oleh musculus ischio, cavernosa, dan musculus constrictor vagina. Pada saat persalinan sering tertarik ke atas ke arah arcus pubis dan bagian bawah yang melingkari vagina sering mengalami cedera. Terakhir di sini ada introitus vagina dan himen. Introitus vagina ini menempati 2/3 bagian bawah vestibulum, ditutupi oleh labia minora. Pada Virgo ditutupi himen. Himen merupakan suatu membran tipis berlubang yang dapat dilalui oleh darah saat menstruasi. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke genitalia interna pada wanita. Di sini nanti mencakup ada vagina, uterus, tuba uterin, dan ovarium. Bagian lunak terdiri dari ligamentum, dan otot dasar panggul, sedangkan bagian keras dibentuk oleh tulang kelangkang, tulang tungging, dan tulang pangkal paha. Pertama kita akan membahas vagina. Vagina merupakan saluran penghubung dari introitus vagina ke uterus. Epitel vagina bersekresi untuk menjaga kelembapan vagina. Sekresi akan bertambah bila mengalami rangsangan seksual yang berguna untuk lubrikasi.
Lalu kita akan pergi ke uterus. Untuk fungsi vagina, dia sebagai tempat masuknya sperma, tempat keluarnya darah haid, dan hasil konsepsi, membantu menopang uterus dan membantu mencegah infeksi. Terus ada uterus yang berbentuk seperti buah pir atau advokat, merupakan organ berongga terdiri dari cervix uteri atau kolom uteri dan corpus uteri. Nih, bagian sini. Nah, dia ini berfungsi sebagai tempat untuk menyiapkan ovum yang telah mengalami fertilisasi, memberi kepada hasil konsepsi selama masa kehamilan dan mengeluarkan hasil konsepsi setelah cukup umur. Dia juga mengadakan involusi setelah kelahiran bayi. Lalu kita lanjut ke tuba uterina. Nah, ini yang warna biru ini adalah tuba uterina. Dia ini ada dua buah, ada kiri dan kanan. Masing-masing tubanya berasal dari koron uteri, dia berjalan ke kedua sisi dinding pelvis, kemudian membelok ke bawah dan ke belakang sebelum mencapai dinding lateral pelvis. Kedua tuba ini terletak di dalam ligamentum latum. Lalu kita akan pergi ke ovarium. Nah, ini adalah ovarium, bisa dilihat. Ya, ini merupakan organ yang kecil, bentuknya seperti buah kenari, warnanya putih dan permukaannya bergerigi. Corpus luteum adalah jaringan parut yang terbentuk setelah folikel pecah. Dengan demikian, korteks merupakan bagian fungsional pada ovarium. Lalu setelah itu, nah jadi bentukannya seperti ini, dan jika kita putar, nah jadi pada sistem interna ini kita dapat melihat vagina. Tadi yang paling bawah itu merupakan saluran muskular elastis dengan panjang 7-10 cm. Dari 7-10 cm dia berfungsi untuk menghubungkan vulva ke cervix, sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, saluran untuk hubungan seksual, dan jalan lahir saat persalinan. Perlu diketahui juga nanti ada di atasnya itu ada bagian cervix atau leher rahim. Ini merupakan bagian bawah rahim yang menonjol ke dalam vagina. Dia berfungsi untuk menghasilkan lendir cervix yang membantu atau menghambat sperma masuk dan membuka saat persalinan untuk memungkinkan keluarnya bayi. Lalu nanti ada uterus tadi yang kita bahas atau rahim, yaitu merupakan organ berongga berbentuk seperti buah pil terbalik yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Lalu nanti ada tuba falopi, dua saluran tipis yang menghubungkan ovarium ke uterus. Disinilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Strukturnya penting, ada fimbriae yang tadi di sini, fimbriae yang ini. Nah, ujung bomba itu membantu menangkap sel telur dari ovarium. Lalu tadi ada ovarium juga yang kecil, ada sepasang berbentuk seperti almond terletak di sisi uterus, berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum melalui proses ovulasi dan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Lalu perlu diketahui juga payudara memiliki bagian penting dari sistem reproduksi wanita karena dia berperan dalam produksi dan pemberian ASI. Nah, di sini ada fatty tissue ovulosus, ada panniculus adiposus, ada ductus lactiferi, ada processus axillaris, ketiaknya dekat ketiak. Nah, jadi itulah tadi organ-organ reproduksi wanita. Itu saja penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.